Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Ramadhani dengan NIM 090406-258. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Rekayasa Perangkat Lunak dengan 5 soal yang diberikan oleh Bapak Mujib. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan software. Istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Software yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Yang kedua, menurut Anda, perangkat lunak atau software yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama, yaitu mempunyai daya guna yang tinggi atau usability. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan oleh pemakai. Yang ketiga, sanggup diandalkan atau be reliable. Yang keempat, mudah dirawat atau diperbaiki. Yang kelima, lebih efisien. Soal yang ketiga, rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Jelaskan aspek-aspek yang dimaksud. Yang pertama, RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, dan pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian di atas mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Soal yang keempat. Pada model 5 terdapat 2 subbab tahapan, yaitu verifikasi dan validasi atau testing, yang mana tahap verifikasi mengacu pada usaha penyesuaian spesifikasi software dengan kebutuhan. Tahapnya mulai dari modeling rekrutmen. Pada fase ini, klien akan memberikan gambaran kebutuhan software yang akan dibuat. Kemudian dilakukan analisis informasi, di mana dilakukan analisis bagaimana cara kerja software, hardware, dan software apa saja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian dilakukan dengan konseptual desain atau perancangan sistem. Pada tahapan ini akan dibuat rancangan software secara rinci sesuai spesifikasi. Lalu dilanjutkan dengan komponen desain atau unit design, yang dilakukan perancangan setiap elemen atau unit software termasuk database, program, interface, dan lain-lain. Dan terakhir adalah code generation atau pembuatan program. Tahapan sub kedua adalah validasi. Tahapan ini mengacu pada kesesuaian software dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Langkah awalnya dengan melakukan unit testing, yaitu menguji setiap komponen program apakah sesuai dengan rancangan. Kemudian dilakukan dengan interrogation testing. Setelah semua komponen diuji secara terpisah, maka dilakukan tes ini untuk melihat sejauh mana komponen dapat berinteraksi satu sama lain. Soal yang kelima. Dari masalah-masalah atau peluang yang Anda temukan di sekitar Anda, tentukan dan jelaskan satu solusi yang dapat Anda tawarkan dalam bentuk aplikasi perangkat lunak. Sampaikan masalahnya, tawarkan solusi aplikasi atau sistem informasi, jelaskan tawaran solusi yang Anda maksud. Di sini saya memiliki masalah pendataan kegiatan Kartar dengan perekapan aplikasi yang dilengkapi database, yang di dalamnya terdapat rekap data anggota, dokumentasi, kegiatan, progres, dan proyeksi. Masalahnya, pendataan alur kegiatan dimulai dengan jadwal pendanaan progres, dan proyeksi dengan metode arsip berkas berbentuk kertas dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan kertas yang dapat sengaja atau tidak sengaja hilang atau rusak pastinya akan membuat data itu tadi hilang. Solusinya yaitu aplikasi pendataan dengan database. Penjelasan. Karang Taruna setempat dapat menggunakan aplikasi pendataan yang di dalamnya dilengkapi dengan database, yang mana dapat digunakan sebagai tempat penampungan data anggota, progres, dan proyeksi tahunan, pendataan pendanaan yang keluar masuk, dan dokumentasi rutin pada setiap kegiatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pihak Kartar tidak perlu khawatir akan kehilangan data, karena data akan tersimpan pada database dan dapat diakses secara fleksibel pada smartphone.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.